Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maha suci Allah yang selalu memberikan kepada kita semuanya sebuah kenikmatan. Dan marilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, kita senantiasa untuk menjadikan setiap langkah kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu mensyukuri atas pemberian Allah dengan kita bertasbih kepada Allah, dengan selalu memuji di setiap keadaan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang tentunya yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman dekat hijrah, sahabatku, saudaraku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel yang insya Allah kita akan terus eksis membahas, yaitu dosa-dosa besar. Dan insya Allah dosa besar yang ke-26 yaitu zalim. Tentu kita sering mendengar kata zalim, dan zalim itu termasuk bagian daripada dosa besar. Zalim mungkin di situ ada dibagi menjadi beberapa bagian. Zalim terhadap diri kita sendiri, zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini zalim terhadap diri sendiri ini ternyata mencakup daripada beberapa hal. Yang pertama yaitu zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap teman kita, saudara kita di sekitar yang ada, dan zalim terhadap pasangan hidup kita, yaitu baik itu kepada istri kita, kepada anak kita. Dan ini merupakan daripada yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita ini hidup di muka bumi ini berlaku zalim. Karena kezaliman itu yang sangat bahaya. Yang kezaliman itu yang akan menggelapkan hati kita, yang menutupi hati kita. Bahkan kezaliman itu tidak menuntun kepada suatu kebenaran. Akan tetapi kezaliman itu yang akan menutup dalam diri kita tidak berbuat baik, dan zalim ternyata akan menutupi nanti di kegelapan di yaumul kiamah, yaitu di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kaji kembali, kita buka kembali pembahasan dosa-dosa besar yang tentunya ini semuanya harus kita perhatikan dalam kehidupan diri kita semuanya. Karena tentu kita ini tidak lepas yang namanya hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan kita dengan manusia tentu saya tadi sudah paparkan, yaitu dengan sesama manusia kita harus berlaku dengan sebaik mungkin, dengan akhlak yang terbaik. Jangan sampai kita ini yang terucap dalam diri kita, terucap dalam mulut kita, lisan kita, kita melukai seseorang, kemudian dengan menuduh, dengan merusak, menjatuhkan martabat seseorang, maka itu berlaku daripada kezaliman. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 42 dan 45, mohon maaf. Ini ancaman bagi siapa saja yang berlaku zalim, yang melakukan suatu perbuatan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Sadaqallahul Adzim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ini ayat 42 sampai 45 menerangkan bahwa siapa saja yang melakukan suatu kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala itu sangat teliti terhadap kita. Apa yang kita lakukan Allah Maha teliti. Allah mengawasi dan Allah mencatat setiap gerak-gerik kita semuanya. Setiap langkah, setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan Allah akan mencatatannya. Dan ingat, setiap ucapan kita ketika baik itu dengan ucapan menghardik, ucapan-ucapan yang di situ mengandung sebuah kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Dan ingat, jangan sampai kita meninggalkan orang-orang yang kita sakiti. Mungkin ketika kita ini di dunia kita selamat, tapi nanti teman dekat hijrah, ketika di pengadilan Allah, di padang mahsyar yang mana manusia itu akan dikumpulkan dan setiap satu persatu kita akan diperiksa. Oleh karenanya, marilah kita perbaiki diri kita ini dari hal-hal yang tentunya akan menyebabkan setiap amalan kita ini dikurangi dan setiap apa yang kita ucapkan itu menambah dosa kepada diri kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan bentengilah diri kita ini dalam setiap perbuatan ini dengan ketakwaan. Sehingga kalau ada dalam diri kita, dalam hati kita, maka insya Allah kezaliman, perbuatan yang tidak baik, yang tercela itu zalim, insya Allah semuanya kita akan sangat hati-hati kalau kita ada dalam takwa dalam diri kita semuanya. Haitsuma kunta, dan dimanapun kita berada harus bertakwa. Dan ingat, sesama hubungan manusia kita harus pergauli sesama manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang menyejukkan, yang menenteramkan, dan tentu ini menjadikan simbol dan menjadikan karakter orang-orang beriman. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam kezaliman yang dilakukan oleh manusia, mungkin kita dengan mengatakan sesuatu pada saudara kita, dengan menghinanya, mencelaknya, bahkan menjatuhkan wibawanya, martabat seseorang. Nah, itu adalah perbuatan yang zalim, yang tentu kezaliman itu nanti akan dibalas. Maka teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam Al-Qur'an juga surat Asy-Syura ini juga
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas sabilu 'alal ladina yadlimunan nas. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Tentu kita berbuat zalim kepada sesama manusia, berusaha kita ini dengan menghentikan dalam setiap ucapan dan setiap langkah kita ini harus benar-benar kita perbaiki. Jangan sampai kita ini menambah dosa dalam keseharian kita, menambah umur, menambah kita ini berkurangnya umur kita, itu menambah dosa, bukan menambah pahala, yaitu dengan ketidak terasanya, dengan ketidak kita ini tahuannya dalam ilmu agama, sehingga kita berbuat zalim kepada sesama manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa makanat lahu madlamatun la akhihi min irdin aw sya'in falyatahallahu minhu yaumal qiyamah ilal akhir. Yang artinya bahwa barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik terhadap kehormatan dirinya atau sesuatu yang lain, hendaklah ia meminta kehalalannya pada hari ini, sebelum tiba saatnya dinar dan dirham tidak bermanfaat lagi. Apalagi ia memiliki amal kebaikan, maka amal kebaikannya itu akan diambil sebanyak kezalimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal kebaikan, maka amal keburukan saudaranya itu akan diambil kemudian dipikulkan kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Ini peringatan Rasulullah bagi kita semuanya, bagi umatnya. Jangan sekali-kali kita ini berbuat zalim, dan kalaupun kita ini sudah melakukannya, maka hendaklah kita minta dihalalkan. Kita minta untuk selalu memaafkan, minta dimaafkan atas perbuatan kezaliman itu. Jangan sampai kita ini, dalam hadis ini, semua harta dirham itu tidak berlaku, yaitu nanti pembalasannya dikarenakan kita ini wafat, mati dalam keadaan melukai saudara kita. Oleh karenanya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita untuk kita ini perbaiki diri kita. Jangan sampai dalam hati kita ini dalam hati kita ini kezaliman yang kita lakukan itu terus menerus, maka bertaubatlah, dan sekarang jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang emang di situ tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadlamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan ia haram terjadi di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jangan saling menzalimi, jangan saling menyakiti, jangan saling kehormatan saudara kita ini, kita dengan perbuatan kita, mohon maaf, sekarang ini lisan ini yang mungkin tidak bertulang, tapi yang luar biasa. Ketika sahabat kita, dengan bercandanya kita, ataupun dengan kita melalui lewat media dan sebagainya, kita sudah terasa kita telah menzalimi saudara kita. Janganlah demikian, karena itu termasuk yang akan menjadikan diri kita ini rugi di hadapan Allah. Maka dalam salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah mengadakan suatu halaqah, kemudian ada sahabat ketika itu bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah menerangkan siapakah orang yang muflis itu?" Maka Rasulullah itu, "Tahukah engkau orang yang muflis itu orang seperti apa?" Orang muflis itu, adakah di antara kalian yang mengetahui orang muflis? Maka kata sahabat, "Wahai Rasulullah, orang muflis itu adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya kekayaan, itu adalah orang yang muflis." Maka kata Rasulullah, "Bukan. Orang yang muflis itu, yaitu orang yang bangkrut itu, dia membawa pahala sedekah, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala hajinya dan berbagai macam pahalanya.
namun nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ludes pahala tersebut. Kenapa? Dikarenakan engkau melakukan suatu kezaliman kepada saudaramu sehingga engkau itu mati tidak meminta dihalalkan pada dirinya. Janganlah demikian. Mari kita jaga lisan kita, karena menjaga lisan itu salah satu kunci kesuksesan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, salamatun insan fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang bagaimana bisa menjaga daripada lisannya. Kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari hanya kekayaan saja ataupun dia fasihnya dengan pemahaman agama, tapi bagaimana orang sukses itu dia istiqomah mengamalkan daripada ajaran yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kita menghindari. Mudah-mudahan dengan pembahasan yaitu zalim ini kita bisa menjauhi dan kita bisa selalu hati-hati bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sahih yang lain diriwayatkan dari Bukhari Muslim, barang siapa yang menzalimi orang lain dalam hal sejengkal tanah, maka ia akan dikalungkan 7 bumi pada hari kiamat. Kezaliman, mungkin kita mengambil hak orang lain, mengambil hak yang bukan milik kita semuanya, itu termasuk daripada kezaliman yang ini menjadikan kita ini jauh dari Allah. Kita zalim terhadap teman kita dengan berbagai macam mungkin celaan. Kita zalim terhadap istri pasangan kita. Kita mungkin selama ini sebagai suami masih banyak berlaku zalim kepada suami kita, mohon maaf, kepada istrinya. Kemudian istri berlaku zalim kepada suami. Kemudian seorang suami berlaku zalim kepada anak-anaknya. Marilah kita senantiasa saling kasih sayang, saling kita ini mengingatkan kepada kita semuanya agar kita tidak berlaku zalim. Mudah-mudahan kita ini terhindar dari berlaku zalim, yang ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.